Calon Presiden nomor urut 2 Jokowi melanjutkan safari politiknya di Jawa Barat dan rencananya Jokowi akan menghadiri Istighosa Akbar yang digelar para pendukungnya di Majalengka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Rosalin Asmarintika di Majalengka. Rosalin, apakah Istighosa sudah dimulai dan apakah Jokowi sudah hadir? Baru saja calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo ini sampai ataupun tiba di lapangan GGM Kota Majalengka. Dan bisa dilihat di belakang ini adalah antusiasme masyarakat Majalengka dalam menyambut Joko Widodo ke kota mereka. Dan acara hari ini tidak hanya pertemuan antara para pendukung dan juga Jokowi, tapi juga akan digelar Istighosa Agung atau doa bersama dalam rangka meminta pertolongan Tuhan Yang Maha Esa untuk memudahkan Joko Widodo kelak menjadi Presiden Republik Indonesia. Diperkirakan ada 10.000 pendukung Joko Widodo yang hadir di lapangan GGM saat ini, dan mereka ini tidak hanya berasal dari Majalengka, tapi juga berasal dari kota-kota lain di sekitar Majalengka. Dan para pendukung yang hadir di sini berasal juga dari beragam elemen masyarakat seperti Ikatan Dai Majalengka, Kelompok Tani Kabupaten Majalengka, Paguyuban Tukang Beca, kemudian juga komunitas tukang ojek, Forum Pedagang Alun-Alun Majalengka, Persatuan Buruh, Komunitas Jawara, serta komunitas-komunitas lainnya. Tadi juga nampak hadir politisi dari partai-partai pengusung Jokowi JK seperti PDIP, Nasdem, PKB, PKPI, dan Hanura. Nampak pula hadir Ketua Pemenangan Jokowi JK untuk wilayah Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin, dan sekarang ini sedang dilaksanakan pembukaan dan juga pembacaan doa bersama dalam rangka Istighosa Agung. Dan juga ini sedang berlangsung deklarasi yang dikemukakan oleh Ketua Relawan Jokowi JK di Majalengka. Deklarasi ini berupa pernyataan bahwa masyarakat Majalengka ini akan mendukung Jokowi dan JK untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 9 Juli mendatang. Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia. Juga relawan se-Kabupaten Majalengka, relawan rumah bersama relawan Jokowi, rumah relawan Majalengka, pejuang-pejuang We Love Jokowi, melawan lupa, Paguyuban Jatiwangi, relawan Kanoman Kesepuhan Ligu, di sini sangat Ikatan Kiai Majalengka, melihat Jokowi, karena beberapa saat lalu saya sempat berbicara dengan salah seorang masyarakat yang datang ke sini, dan beliau menyatakan bahwa ingin sekali bertemu Jokowi, tokoh yang selama ini hanya dia lihat dari TV dan yang selama ini berkesan merakyat. BBM Dan Buruh Bersatu Majalengka, relawan Haji Dendi. Selanjutnya, kami seluruh partai politik pendukung dan relawan bertekad untuk memperjuangkan dan memenangkan pasangan Jokowi JK di Kabupaten Majalengka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih. Deklarasi saya. itu tadi adalah deklarasi yang disampaikan oleh tokoh ulama Kota Majalengka dalam rangka mendukung Jokowi JK pada pemilu presiden 2014 ini. Satgas itu, jangan melotot aja, turunkan. Pak polisi tolong turunkan. Dan ini adalah serah terima surat deklarasi dukungan dari warga Majalengka kepada Joko Widodo selaku calon presiden 2014. Turun. Terus dorong, turun. Turun. Ini banyak yang jenggot nih. Salam Jokowi. Dan setelah ini akan langsung calon presiden Joko Widodo menyampaikan orasinya dan juga
berdialog sedikit dengan masyarakat yang telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Jokowi, ini suruh duduk dulu. Ini yang di samping kanan duduk semua, duduk semuanya. Kasihan ibu-ibu di belakang nggak kelihatan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPD, Ketua DPC, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh relawan, ibu-ibu, seluruh kader, seluruh warga Majalengka yang pada siang hari ini hadir. Pertama-tama terima kasih atas sambutan yang sangat hangat pada siang hari ini. Saya ingin berbicara terlebih dahulu mengenai fitnah dulu ya. Nah, mengenai fitnah. Karena di Jawa Barat sebetulnya sudah berhenti, tapi di Jawa Timur ini disebar lagi. Di sini di Majalengka, di Jawa Barat udah nggak mempan. Coba yang pertama disampaikan di situ, kalau mengenai di depan saya udah nggak ada masalah, orang sudah tahu saya alhamdulillah sudah haji tahun 2003. Tetapi yang kedua disampaikan, katanya bapak saya berasal dari Singapura. Oh, wajah saya wajah desa gini, oh dari Singapura gimana? Itu namanya yang membuat fitnah, membuat isu itu nggak kreatif, nggak pinter, itu nggak pinter, nggak kreatif, nggak pinter. Bapak saya, ini perlu saya sampaikan, bapak saya almarhum itu asalnya dari Kabupaten Karanganyar, kira-kira 40 kilo dari kota Solo, desanya terpencil. Ibu saya berasal dari Kabupaten Boyolali, juga 35 kilo, juga di desanya terpencil. Bapak ibu saya orang desa semuanya, jadi kalau wajah saya wajah desa, nggak apa-apa wajah desa, yang penting otaknya internasional. Orang itu senangnya apa? Melecehkan saya, menghina saya, merendahkan saya. Padahal saya pengennya apa sih? Saya itu tawaduk, pengen ya rendah hati, pengennya itu. Tapi kok lama-lama kok lama-lama, iya, kita ini kan sabar. Saya kira udahlah sabar, tapi sabar kan ada batasnya, betul. Sabar ada batasnya. Fitnah masalah agama, masalah orang tua, sudah ini kan mengenai pribadi sekali kan. Udahlah saya sabar-sabarin, tapi terus beredar terus, sehingga saya sampaikan suatu saat mereka akan kita lawan kalau seperti itu.
Jangan dipikir mentang-mentang saya kurus, saya penakut. Jangan dipikir seperti itu. Saya sabar, tapi ada batasnya dong sabar itu. Ya enggak? Setuju enggak? Yang kedua ini masalah mungkin di sini banyak hadir guru. Ada juga isu katanya kalau Jokowi JK nanti jadi presiden, tunjangan sertifikasi guru akan dihapus. Bohong enggak itu? Syukur kalau udah tahu. Tapi waktu saya ke daerah yang lain ada guru yang tanya ke saya, Pak, bener Pak, nanti kalau Bapak jadi presiden tunjangan sertifikasi guru akan dihapus ya. Kalau dihapus itu logikanya gimana? Kalau ditambah itu iya ya gitu kan. Masa dihapus? Guru itu yang memintarkan anak-anak kita, membuat anak-anak kita jadi pandai. Di semua negara yang namanya pendidikan, yang namanya pembangunan manusia itu adalah yang utama. Yang utama. Gak percuma kita mau bikin kekayaan yang amat besar, tapi anak-anak kita tidak pinter, itu juga akan diambil nanti digarap oleh orang lain, bukan orang Indonesia. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, pendidikan adalah yang utama. Pendidikan adalah yang utama. Dengan cara apa? Saya sampaikan ke depan yang baik adalah, dan ini perlu dievaluasi, ke depan adalah pendidikan di SD itu diutamakan yang pendidikan mengenai apa? Budi pekerti, mengenai sopan santun, mengenai etika, mengenai akhlak. Goalnya adalah akhlakul karimah. Nanti di SMP juga sama, di SD itu 80-20, 80 itu mestinya pendidikan yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan budi pekerti. Di SMP juga 60-40, di SMA, SMK 20-80, baru pengetahuannya yang diperbanyak kalau sudah, karena dasarnya, fondasinya sudah kuat. Waktu saya ke Sumut, saya ke Kampung Nelayan. Waktu di Kroya, saya ke petani. Saya sampaikan bagaimana, saya tanyakan bagaimana anak-anak ibu sekolah enggak semuanya? Ya Pak, sekolah tapi hanya sampai SD. Coba, hanya sampai SD. Gimana kita bisa bersaing nantinya dengan negara-negara yang lain kalau nanti sudah dibuka, tahun depan sudah dibuka yang namanya masyarakat ASEAN Economic Community, dibuka. Coba, orang Malaysia datang ke sini untuk bekerja, orang Singapura bisa datang ke sini, orang Thailand bisa datang ke sini bekerja. Kalau kita tidak siap, bayangkan. Oleh sebab itu saya sampaikan saat itu kepada ibu petani dan ibu nelayan, ke depan kita akan mempunyai yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Seperti ini kartunya. Untuk apa kartu ini? Jangan sampai ada lagi anak kita yang tidak sekolah, baik di SD, baik di SMP, baik di SMA, SMK, harus pegang kartu ini, Kartu Indonesia Pintar ini. Ini bukan janji, ini bukan akan, ini sudah kita laksanakan. Waktu saya jadi wali kota, waktu saya jadi gubernur, sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kita break sebentar sampai dengan azan kita selesai ya. Bersabar. Istirahat, duduk.